Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Selvi Milenia Putri dan rekan saya Denny Prasetyo. Kita akan mempresentasikan mengenai materi zaman pergerakan nasional. Kita akan membahas yang pertama, pengertian pergerakan nasional, yang kedua, faktor pendorong pergerakan nasional, yang ketiga, perkembangan organisasi pergerakan nasional. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian pergerakan nasional. Bagaimana sih pengertian dari pergerakan nasional itu? Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pergerakan nasional Indonesia yaitu perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme yang dilalui dengan mendirikan organisasi-organisasi yang bersifat nasional dan tidak terikat lagi dengan perjuangan fisik. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu tahun 1908 sampai 1945. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Pembahasan yang kedua mengenai faktor pendorong pergerakan nasional. Bagaimana sih faktor pendorong adanya pergerakan nasional? Faktor pendorong pergerakan nasional. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia selama bertahun-tahun. Faktor pendorong atau penyebab terjadinya pergerakan nasional dibedakan dalam dua kelompok. Yang pertama, faktor dalam negeri atau intern. Yang kedua, faktor luar negeri atau ekstern. Faktor dalam negeri atau intern. Yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia harus melawan penjajah. Yang kedua, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkeraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk negara. Yang ketiga, adanya rasa kedasaran nasional dan harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Faktor luar negeri atau ekstern. Faktor yang pertama mengenai kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Sebagai negara merdeka di Asia, Jepang punya kesempatan yang sama dengan negara-negara barat dalam memajukan dirinya. Faktor yang kedua yaitu pergerakan kebangsaan India. Untuk mengorganisir kaum berjuang, pergerakan di India dihimpun suatu wadah yang bernama Partai Kongres. Partai ini berdiri pada akhir abad ke-19 dan bentuk perjuangannya sangat menarik perhatian bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor pergerakan nasional di Filipina. Akhir abad ke-19 yaitu tahun 1898, bangsa Filipina mengadakan pemberontakan yang luar biasa hebatnya terhadap bangsa Spanyol yang menjajah Filipina di bawah pimpinan Aguinaldo Mabini yang berhasil membawa bangsa Filipina merdeka dengan sistem kenegaraan berbentuk republik. Yang keempat, pergerakan nasional Tiongkok atau Cina. Pada tahun 1911, Dr. Sun Yat-sen mendirikan Republik Tiongkok. Hal ini sangat berpengaruh terhadap orang-orang Cina di Indonesia, yaitu secara tidak langsung harus mengubah gaya hidupnya yang masih kolot. Pembahasan yang ketiga mengenai perkembangan organisasi pergerakan nasional. Bagaimana sih perkembangan organisasi-organisasi pergerakan nasional itu? Perkembangan organisasi pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional tahun 1908 sampai 1942 dibagi dalam 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, masa pembentukan tahun 1908 sampai 1920. Berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indich Partij. Yang kedua, masa radikal atau non-koperasi tahun 1920 sampai 1930.
Berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang terakhir, masa moderat atau koperasi tahun 1930 sampai 1942. Berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Organisasi pergerakan nasional yang pertama adalah Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh para mahasiswa Stovia di Batavia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Terbentuknya organisasi tersebut atas ide Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sebelumnya telah berkeliling Jawa untuk menawarkan idenya membentuk studi fund. Gagasan studi fund bertujuan untuk menghimpun dana guna memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi, namun tidak mampu melanjutkan studinya. Gagasan itu tidak terwujud, tetapi gagasan itu melahirkan Budi Utomo. Budi Utomo bukan merupakan organisasi politik, melainkan merupakan organisasi pelajar dengan pelajar Stovia. Kongres yang pertama di Yogyakarta telah berdiri 7 cabang Budi Utomo, yaitu di Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Budi Utomo mengadakan kongres yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 3–5 Oktober. Organisasi pergerakan nasional yang kedua yaitu Serikat Islam. Pada mulanya, Serikat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Serikat Dagang Islam. Pada tahun 1911, Serikat Dagang Islam didirikan di kota Solo oleh Haji Samanhudi sebagai suatu koperasi perdagangan batik Jawa. Garis yang diambil oleh SDI adalah koperasi. Keanggotaan SDI masih terbatas pada ruang lingkup perdagangan. Oleh karena itu, agar memiliki anggota yang banyak dan luas ruang lingkupnya, maka pada tanggal 18 September tahun 1912, SDI diubah menjadi SI atau Serikat Islam. Organisasi Serikat Islam didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti H.W. Sokro Aminoto, Abdul Muiz, dan Haji Agus Salim. Serikat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam. Latar belakang ekonomi berdirinya Serikat Islam. Yang pertama, perlawanan terhadap para pedagang perantara atau penyalur oleh orang Cina. Yang kedua, isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. Dan yang ketiga, membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Organisasi pergerakan nasional berikutnya adalah Indes Partij. Indes Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912, dipimpin oleh 3 serangkai yaitu Dowes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Indes Partij adalah organisasi pertama di Indonesia yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai partai politik. Pendirian Indes Partij ini dimaksud untuk mengganti Indes Bond, yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi atau diskriminasi, khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Belanda campuran Indonesia. Program kerja Indes Partij. Adapun program kerja Indes Partij adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan cita-cita persatuan nasional Indonesia. Yang kedua, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Yang ketiga, memberantas segala bentuk tindakan yang membangkitkan kebencian antar agama dan ras. Yang keempat, memperkuat pengaruh
pro-Indonesia dalam pemerintah kolonial. Dan yang terakhir, menyerukan perbaikan ekonomi bangsa Indonesia, terutama kalangan ekonomi lemah. Baik, terima kasih Saudara Selvi untuk waktunya. Dan di sini saya akan melanjutkan tentang Perhimpunan Indonesia dan Manifesto Politik. Pada tahun 1908 di Belanda berdiri sebuah organisasi yang bernama Indische Vereniging atau pelopor pembentukan organisasi ini adalah Sultan Kasayangan Soripada dan R.M. Noto Suroto. Para mahasiswa lain yang terlibat dalam organisasi ini adalah R. Panji Sosrokartono, Gondowinoto, Noto Diningrat, Abdul Rifai, Rajiman Wedyodipuro atau Wedyodiningrat, dan Brentel. Tujuan dibentuknya Indische Vereniging adalah untuk memajukan kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya adalah Partai Komunis Indonesia atau lebih dikenal dengan kata PKI. Nah, Partai Komunis Indonesia atau PKI ini secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Berdirinya PKI tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Seinfeld. Ia bersama teman-temannya seperti Ben Stender, H.W. Dekker, dan P. Braxma mendirikan Indische Social Democratic Vereniging atau ISDV di Semarang pada tanggal 4 Mei 1914. Tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung dalam ISDV antara lain adalah Darsono, Semaun, Alimin, dan lain-lain. PKI terus berupaya mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuhnya adalah melakukan infiltrasi dalam tubuh syarikat Islam. Infiltrasi dapat dengan mudah dilakukan karena ada beberapa faktor berikut. Yang pertama, adanya kemelut dalam tubuh SI, di mana pemerintah Belanda lebih memberi pengakuan kepada cabang syarikat Islam lokal. Yang kedua, adanya disiplin partai dalam SI, di mana anggota SI yang merangkap anggota ISDV harus keluar dari SI. Akibatnya SI terpecah menjadi SI merah dan SI putih. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia atau PNI yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 tak terlepas dari keberadaan Algemeen Studi Club. Lahirnya PNI juga dilatar belakangi oleh situasi sosiopolitik yang kompleks. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Rapat pendirian partai ini dihadiri I.R. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soejaji, M.R. Ishak, Cokro-Di-Suryo, M.R. Budiarto, dan M.R. Soenardjo. Partai Indonesia atau Partindo. Ketika I.R. Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929, maka PNI pecah menjadi dua, yaitu Partindo dan PNI baru. Partindo didirikan oleh Soehartono pada tahun 1929. Sejak awal berdirinya Partindo memiliki banyak anggota dan terjun dalam aksi-aksi politik menuju Indonesia merdeka. Dasar Partindo sama dengan PNI, yaitu nasional. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun juga non-kooperasi. Partindo semakin kuat setelah I.R. Soekarno bergabung ke dalamnya pada tahun 1932 setelah dibebaskan dari penjara. Namun karena kegiatan-kegiatannya yang sangat radikal menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang cukup ketat. Karena tidak bisa berkembang, maka tahun 1936 Partindo bubar. Partai Indonesia Raya atau Parindra. Parindra didirikan di kota Solo oleh Dr. Sutomo pada tanggal 26 Desember 1935. Parindra merupakan fusi dan Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia Raya. Asas politik Parindra adalah insidental, artinya tidak berpegang pada asas kooperasi, namun non-kooperasi. Sikapnya terhadap pemerintah tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi, jadi luas. Tokoh-tokoh Parindra yang terkenal dalam membela kepentingan rakyat di Volksstraat adalah Muhammad Hussein Tamrin. Parindra berjuang agar wakil-wakil Volksstraat semakin
bertambah, sehingga suara yang berhubungan dengan upaya mencapai Indonesia merdeka semakin diperhatikan oleh pemerintah Belanda. Perjuangan Parindra dalam Volksstraat cukup berhasil. Terbukti pemerintah Belanda mengganti istilah Inlander menjadi Indonesianer. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Pada tanggal 15 Juli 1936, partai-partai politik dengan dipelopori oleh Sutarjo Kartohadikusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dengan negara Belanda, di mana anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri. Namun usul tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuan GAPI adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga GAPI mempunyai semboyan Indonesia berparlemen. Tuntutan Indonesia berparlemen terus diperjuangkan dengan gigih. Akhirnya pemerintah Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Visman karena diketuai oleh Dr. F.H. Visman. Tugas komisi ini adalah menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Namun setelah melakukan penelitian, Komisi Visman mengeluarkan kesimpulan yang mengecewakan bangsa Indonesia. Organisasi keagamaan. Yang pertama, Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI. MIAI merupakan gabungan dari organisasi politik dan beberapa organisasi massa yang bersifat moderat terhadap Belanda. Kegiatan MIAI menyelenggarakan badan amal dan peringatan Hari Keagamaan. Organisasi ini dibubarkan pada Oktober 1943 dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Yang kedua, Muhammadiyah, didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatannya bersifat sosial, keagamaan yang mempunyai tujuan untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan sunnah Rasul, memberantas kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang benar, dan memajukan ilmu agama Islam di kalangan para anggotanya. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama, berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Sebagian pendiri organisasi ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sejumlahnya ulama lainnya. Organisasi yang berpegang teguh pada Al-Husnul wal Jamaah dengan tujuan terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Organisasi pemuda. Yang pertama, Trikoro Dharma atau Jong Java. Organisasi ini berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta atas petunjuk Budi Utomo. Diprakarsai oleh Dr. Satiman Wirjoso Sanjoyo, Kardaman, dan Surnadi. Mereka mufakat untuk mendirikan organisasi kepemudaan yang anggotanya berasal dari siswa sekolah menengah di Jawa dan Madura. Yang kedua, Sarekat Ambon dan Molucus Politik Verbond. Organisasi ini terbentuk pada tahun 1920, bertujuan untuk melindungi kepentingan orang-orang Ambon. Organisasi ini bersifat radikal, ingin berparlemen dan meminta pemerintahan sendiri. Organisasi pemuda selanjutnya yaitu Jong Sumatera Bond. Organisasi kedaerahan yang didirikan oleh pemuda-pemuda Sumatera di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1917 bertujuan untuk menanamkan kepedulian terhadap kebudayaan sendiri dan memperkokoh hubungan murid sekolah menengah dari Sumatera. Kehadiran organisasi ini segera diikuti dengan berdirinya Jong Minahasa dan Jong Celebes. Kemudian Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Pada tahun 1925 terbentuk sebuah organisasi bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia oleh mahasiswa Jakarta dan Bandung. Tujuan PPPI adalah kemerdekaan tanah air Indonesia Raya. Organisasi ini bersifat anti-imperialisme. Tokohnya adalah Abdul Sigit, Sugondo, Suwiryo, Rekos Dipuro, M. Yamin, Aka Gani, Tamzil, Sunarko, dan Amir Syarifuddin. Organisasi perempuan. Di sini organisasi perempuan ada dua yang akan dibahas. Yang pertama, Putri Mardika. Putri Mardika adalah organisasi keputrian tertua yang merupakan bagian dari Budi Utomo. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1912. Tujuan organisasi ini memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada wanita-wanita pribumi dalam menuntut pelajaran agar bisa menyatakan pendapat di muka umum. Yang kedua,
organisasi perempuan, yaitu Kartini Fund yang didirikan oleh Nyonya C.T.H. van Deventer. Salah satu usahanya ialah mendirikan sekolah-sekolah, misalnya Sekolah Kartini di Jakarta, Bogor, Semarang pada tahun 1913, di Madiun pada tahun 1914, di Cirebon pada tahun 1916, di Pekalongan pada tahun 1917, di Surabaya, dan di Rembang. Itu tadi penjelasan materi kelompok kami tentang zaman pergerakan nasional. Kami mohon maaf apabila dalam menjelaskan materi tadi kami ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Dan semoga penjelasan materi ini bermanfaat bagi penonton, dan kami juga meminta kritik dan saran untuk kebaikan kami ke depannya agar bisa memperbaiki lagi penampilan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.